Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update hari Jumat ya, tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan nanti menjelang penutupan market ya. Dimulai dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu potensi terjadinya koreksi untuk malam ini ya. Cuman sih zona pantaunya bagian bawah sih masih belum ada perubahan. Kalau misalkan ada kedorong ke bawah lebih lanjut, kemungkinan di kisaran level area 103,87, maksimum itu berada di 103,71 ya. Ini kalau misalkan kedorong ke bawah. Dan ada potensi juga dari segi time frame 1 di sini juga base bisa jadi ini juga drop kembali. Untuk terdekatnya pantau aja kalau misalkan mampu kedorong ke bawah lebih lanjut ya 103,87 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, hati-hati di resisten kedua weekly di sini sudah membentuk zona supply baru ya. Jadi syaratnya kalau misalkan dia mau bergerak ke atas lebih lanjut harus terkonfirmasi dulu minimal dari segi time frame 4 body candle itu harus tutup di atasnya level area 104,19 atau pembulatan di 104,200 terlebih dahulu ya, baru ada potensi mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan belum ada konfirmasi body candle minimal dari segi time frame 4-nya tutup di atas level area tersebut, kemungkinan bisa aja ini nanti terkoreksi lebih dulu ke bawah. Kemungkinan kenaikannya itu ada potensi mungkin akan dilanjutkan di minggu depannya. Tetapi kalau misalkan ekstrim kedorong ke atas ya, meskipun potensinya ini masih di bawah 30%, tetap hati-hati aja di antara 104,700-an lah kurang lebih di level area tersebut. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini dari yang video kemarin ya, itu kan TP pertama itu sudah saya sampaikan di level area daily ya, ini sempat hilang. Jadi ini saya tarik dulu untuk level area SRP daily yang saya tarik di hari Senin kemarin itu kurang lebih untuk level areanya itu kalau kita lihatin dari segi time frame 1 berada di 2718 sebagai support pertama daily ya, dan ini kan baru aja ke trigger atau kena untuk TP1-nya. Jadi untuk saran saya adalah majukan stop loss yang ada entry di bawah di atas 2736 kemarin ya, majukan stop lossnya, keluar sebagian posisi, baru kalau mau hold posisi sampai dengan di kisaran level area 2714, 2708, 2705 tentunya sini nggak masalah, ada potensi mungkin akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi daily-nya, hati-hati untuk saat ini itu harga memasuki zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di kisaran level area 2727 sampai dengan 2730. Kuncinya untuk hari ini ada di level area 2731 ya, pembulatan. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas level area 2731, ada potensi mungkin akan bergerak balik menuju 2740. Tetapi untuk penutupan market nanti ya, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan level areanya di kisaran level area 2750 ini kemungkinan di bawah 30% ya. Jadi hati-hati di level area sebagai kuncinya. Kalau misalkan dia lanjut ke atas itu pantau di 2731 terlebih dahulu. Kalau misalkan dari segi time frame H1-nya entah jam 9 atau jam 10 malam nanti ada body candle dari segi time frame H1-nya tutup di atas 2731, ada potensi kemungkinan akan lanjut ke atas. Tetapi kalau gagal, bisa jadi level area support kedua daily kurang lebih di kisaran level area 2705 untuk dailynya, tetapi untuk weekly-nya ada level area 2708, kemungkinan bisa aja dicapai. Cuman untuk planning baru saya masih belum ada, tetapi untuk level pantaunya ya sampai dengan menjelang penutupan market, pantau kalau misalkan ada kenaikan kurang lebihnya sampai dengan menjelang penutupan market yang nggak jauh-jauh di 2740, kemudian bawah 2736. Sebagai konfirmasi, kalau misalkan harga mau bergerak ke atas, minimal dari segi time frame H1-nya, body candle, harus ada konfirmasi tutup di atasnya 2731 terlebih dahulu. Kemudian sebagai pivotnya 2727, dan support ini yang menjadi target kemarin ya, yang ada di TP1. Ini kenapa kok 2718? Karena ini kan level area support pertama daily, di kiri juga ada rally base rally. Biasanya untuk level area daily sentuhan pertama itu pasti ada reaksi, dan ini kan kejadian ketika menyentuh level area tersebut belum terkonfirmasi body candlenya tutup di bawah 2718. Jadi ada potensi ini mungkin akan bermain-main di ring area atas. Sebagai kuncinya adalah di 2731 pembulatan. Kalau misalkan 2731 aman, harga tidak mampu bergerak balik di atas level area tersebut, ada potensi mungkin akan lanjut ke bawah 2708 dan maksimum
2705 terlebih dahulu. Dikarenakan untuk kemarin kan udah TP, ya saya ulang sekali lagi ya, saran saya adalah majukan stop loss di bawah break even, keluar sebagian posisi, baru kalau mau adjust untuk target TP2 sih sebenarnya nggak masalah. Cuman untuk entry saat ini, terus terang kalau misalkan memanfaatkan rejeksinya yang berada di kisaran level area 2727 sampai dengan 2731 ya, ini terus terang saya 50-50, bisa aja untuk stop loss ke sahabat. Cuman kalau mau nyoba ya tentunya sih nggak masalah, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Terus terang kalau mau entry sell sekarang di saat ini, itu terus terang saya masih ragu 2733 atau sebagai jarak untuk stop loss itu berada di kisaran level area 2735, ruang gerak sekitar 77 pip. Terus terang ini 50-50 bisa jadi ke sahabat, karena di zona tengah atau sebagai pivot daily bukan tempat ideal untuk cari ancang-ancang baik ataupun sell ya. Cuman untuk rekan-rekan yang mau nyoba silahkan, tetapi sesuaikan dulu dengan planning ataupun analisa masing-masing ya, karena ini zona tengah. Untuk yang kemarin on track dan target TP1 nya sudah kena, tetapi kalau misalkan dapat harga di sini stop untuk targetnya itu berbeda. History low yang berada di 2714 ini sebagai target pertama 125 pip, maksimum di antara 2708 dan 2705, kurang lebih sekitar 210 pip lah kurang lebih maksimum sebagai targetnya. Tetapi sekali lagi ini 50-50 bisa aja stop loss ke sahabat. Untuk planning lanjutan saya masih belum ada ya. Untuk minggu depan level area SRP juga sudah rubah lagi ya, ada level area SRP baru lagi. Jadi untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market, saya lebih prefer untuk beresin posisi yang masih tersisa aja ya. Nanti kita lihatin progresnya mampu atau tidak dia bergerak ke bawah. Jadi kuncinya di 2730. Kemudian untuk oil atau ST USD ya, pergerakan untuk ST USD ini dari segi time frame kecilnya sideways, tetapi ini bukan tempat ideal untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell ya. Jadi ini mengingat hari ini kan Jumat, sebentar lagi itu close market. Untuk zona pantaunya ya, kalau misalkan kedorong ke atas sampai dengan menjelang penutupan market nanti kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 7122 dan di bawah 72 sebagai risiko level. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah kemungkinan juga nggak jauh-jauh di kisaran level area 69.60 lah kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan menjelang penutupan market itu kurang lebih kalau misalkan ada kenaikan 7122 untuk saat ini, level terdekat 70.45, batas bawah itu di kisaran level area 69.16 ya, tetapi hati-hati sebagai psikoplus levelnya di 70. Kemudian history low terdekat itu kurang lebih di kisaran level area 69.75, ini hati-hati ya di level area tersebut. Ada potensi kemungkinan ya sedikit kedorong ke atas retest di zona supply di sini yang bertumbuk dengan pivot 7122, kuncinya ada di level area tersebut. Kalau misalkan mampu bertahan bisa jadi balik arah ke bawah kembali. Selanjutnya untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD bullish flag dan harga ini kan terkonfirmasi bullishnya ini sudah valid dan hampir selesai. Zona pantaunya ya kurang lebihnya kemungkinan sih kalau masih ada kenaikan lebih lanjut sudah tidak jauh-jauh di level area sebagai psiko price levelnya 1.3000. Kuncinya ada di level area tersebut. Kalaupun jebol level area 1.3000 sebagai psiko level, kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut kemungkinan sudah tidak jauh-jauh menjelang penutupan market nanti kurang lebih masih berada di bawahnya 1.3021 ya, ini gambaran saya. Tetapi kalau misalkan ini kuat menahan 1.3000 sebagai psiko plus level dan support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, perhatikan di kiri titik entry yang kemarin, bisa jadi ini balik arah ke bawah dan target terdekat itu adalah di history low untuk saat ini, tetapi saya tidak menyarankan untuk entry sell sekarang ya. Jadi untuk zona pantau terdekat itu low-nya berada di 1.2956, maksimum targetnya 1.29300. Ini kemungkinan kalau misalkan level area 1.3000 kuat menahan bisa jadi balik ke bawah. Next targetnya kemungkinan tidak akan membentuk low baru yang ada di sini, tetapi nggak jauh-jauh penutupan market itu di 1.2930 ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya sama, ketahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau misalkan malam ini mampu lewat di atas 1.0832, kemungkinan sampai dengan menjelang penutupan market masih berada di bawah 1.0858. Tetapi kalau misalkan di sini ini kan sudah di retest tapi body candlenya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Kalau misalkan ada potensi pembalikan arah, kuncinya ada di 1.0811, harus terkonfirmasi terlebih dahulu di bawah level area tersebut, baru ada potensi tren balik ke bawah
zona targetnya sampai dengan menjelang penutupan market kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di 1.0770 ya, kurang lebih arahnya bawah. Cuman kalau mau entry sell sekarang terus terang saya masih ragu, tetapi kalau misalnya rekan-rekan ini ada planning sell, saya cuman bisa menyarankan selama harga masih belum mampu tutup body candlenya dari segi time frame 1 di atas 1.0832, planning adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua. Terserah mau entry di sini atau entry di bawah, terserah. Intinya adalah di bawah 1.0832, potensi kena stop loss itu kurang lebih ya, sedikit di atasnya 50%. Tetapi bisa aja pertimbangan untuk cara stop loss itu maksimal tidak boleh lebih dari 25 pip. Dan untuk targetnya balik lagi di batas konfirmasi bawah zona yang saya blok merah di sini, ruang gerak sekitar 27 pip, 1.0793, maksimum sedikit berada di atasnya support kedua weekly yang berada di 1.0769. Selanjutnya adalah untuk Audi USD. Pergerakan untuk Audi USD status saat ini untuk planning sell kemarin udah clear ya, udah beres. Harga ini bolak-balik di level area support kedua weekly yang berada di 0.6629 ya. Kalau misalkan untuk hari ini mampu bertahan ya sampai dengan menjelang penutupan market nanti, itu harga tidak mampu bergerak balik di bawah 0.6629, ada potensi mungkin akan sedikit kedorong ke atas. Next targetnya itu berada di 0.6658. Tetapi kalau misalkan berbalik arah bergerak di bawah 0.6629 sudah tidak jauh-jauh di history low terdekat yang berada di 0.6613 ya. Jadi ini ada kecenderungan kemungkinan dari segi time frame kecilnya sampai dengan nanti menjelang penutupan market ada potensi sideways. Jadi tidak ada planning untuk Audi USD saat ini. Untuk yang kemarin sudah clear TP semua. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini saya perkecil dulu planning buy yang kemarin, stop lossnya meskipun di seret ke bawah ya aman, tetapi harga ini kurang lebih ya sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly 1.3868 ya. Kurang lebih di sini ini saya anggap untuk TP-nya sudah kena. Untuk saat ini itu hati-hati, meskipun ada potensi flag dan ada potensi ini break ke atas, tetap waspadai aja. Kalau misalkan gagal, ada potensi mungkin akan balik di bawah history high minggu lalu yang berada di 1.3838. Next targetnya kalau misalkan dari segi time frame kecilnya terkoreksi 1.3822. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawah 1.3838, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di resisten kedua weekly yang berada di 1.3868 ya, kurang lebih di level area tersebut. Jadi untuk planningnya udah clear, yang di sini saya anggap udah kena TP ya, karena ini press sedikit di bawah level area resisten keduanya weekly. Untuk planning lanjutan sayang udah nggak ada, tetapi untuk minggu depan kemungkinan ada level area SRP baru kembali ya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss flat saat ini. Ini juga mesti harus sudah dipikirkan ya untuk rekan-rekan yang ada entry posisi di USD Swiss, karena ini kurang lebih sideways-nya itu sampai dengan 17 Oktober kemarin ya, sampai sekarang. Jadi ini masih belum break, meskipun sudah break tetapi diseret balik ke bawah kembali masuk ke level area sideways ya. Jadi masih tetap untuk zona pantaunya belum ada perubahan. History high minggu lalu itu berada di 0.8668 ya, kuncinya ada di sini. Kalau misalkan lepas di atasnya level area tersebut, kemungkinan kalaupun bergerak ke atas untuk hari ini ya sampai dengan menjelang penutupan market, kemungkinan potensi mencapai level area 0.8705 atau sebagai psikopress levelnya yang berada di 0.8700, kemungkinan di bawah 30%. Jadi kalau misalkan ada kenaikan sudah tidak jauh-jauh history high yang ada di sini ya, yang kurang lebihnya kalau misalkan saya ukur itu di kisaran 0.8685 ini kalau misalkan ada kenaikan. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, USD Swiss tidak akan kedorong ke bawah menuju level area 0.8627 selama body candlenya minimal dari segi time frame H1-nya mampu tutup di bawah 0.8650. Jadi kuncinya nanti lihatin aja body candle dari segi time frame H1 selama belum ada penutupan di bawah level area tersebut, ada potensi yang pertama sideways. Kalaupun misalkan break ke atas, kenaikannya sudah tidak jauh-jauh dari history high terdekat. Tetapi kalau misalkan mampu break ke bawah, zona pantau terdekatnya meskipun ada level area 0.8627 kemungkinan juga masih minim. Jadi masih ada potensi 60% sideways berlanjut.
40% kemungkinan kalau ada kenaikan tidak jauh-jauh dari history high yang berada di 0.8685 USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, planning kemarin kan buy ya, untuk level area weekly itu sudah beres karena sudah mencapai batasan ekstrimnya yang berada di resisten 4 dan harga ini mampu bergerak di atas resisten 4. Ada beberapa level area yang mungkin bisa diantisipasi untuk malam ini ya. Ini ada dua level area monthly, tapi hati-hati 27 Oktober untuk Jepang itu ada pemilu ya. Kalau misalkan itu berbau politik tidak menutup kemungkinan bisa bergerak ke atas dengan cepat atau bisa bergerak balik ke bawah dengan cepat ya. Jadi hati-hati untuk malam ini dan hari Senin besok untuk USD Yen. Tapi kalau kita lihatin dari segi level-level yang ada saat ini ya, memanfaatkan level area SRP monthly-nya, hati-hati, harga ini kan masih bergerak di zona tengah, kurang lebih itu sebagai pivotnya 151.67 dan batas konfirmasi bawah itu berada di 152 pembulatan atau sebagai physical price level, batas atas di 152.15. Jadi kuncinya ada di dua level area tersebut, di antara 152.15 dan 151.200 maksudnya sebagai batas konfirmasi bawahnya. Jadi kuncinya ada dua level di sini. Kalau misalkan selama USD Yen kalau ada bergerak ke bawah selama belum ada konfirmasi di bawah 151.200 ada potensi mungkin akan lanjut ke atas. Untuk zona pantaunya kemungkinan untuk malam ini ya sampai dengan penutupan market pantau aja. Kalau misalkan ada kenaikan kemungkinan juga sudah tidak jauh-jauh, targetnya adalah di 152.95 kalau misalkan ada kenaikan. Tetapi kalau misalkan ada penurunan kemungkinan 150 ini masih berat 150.400 ya, ini masih berat. Jadi di sini dulu 151.200 pivot yang saat ini masih diuji 151.67 dan 152.15. Untuk planning sudah tidak ada lagi, kemungkinan akan ada planning baru lagi untuk minggu depan ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Untuk minggu ini sudah banyak banget yang kena TP. Saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin ya. Segala risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.